Tanya Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi sifat dia yang pertama itu adalah bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih takut pada jabatan, takut kepada materi, takut kepada popularitas, takut kehilangan follower, takut kehilangan subscriber, maka bukan ulama. Karena dalam Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kedua, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena nabi tidak meninggalkan istana yang megah, nabi tidak meninggalkan kereta kencana dari emas. Nabi hanya meninggalkan ilmu, dan ilmu itulah yang diwariskan dari nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in sampailah ke imam-imam mazhab. Lalu kemudian Imam Syafi'i punya murid Rabi al-Muradi, Imam al-Buzani, Imam al-Buaiti. Imam Rabi al-Muradi membukukan usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Imam al-Muzani, Imam al-Buaiti membukukan fikih Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Lalu kemudian disampaikan ke murid-muridnya, sampailah ke guru-guru kita, sampai ke guru Tuan Guru Ambudale di Sulawesi Selatan, sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan, sampai kepada Syekh Abdurrahman Asingkili di Sumatera, sampai ke Wali Songo di Pulau Jawa. Kemudian kami belajar ke guru-guru kami sampailah ke hari ini. Jadi dia mesti mewarisi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa dia selalu meminta kepada Allah supaya ilmunya itu bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Itu menunjukkan bahwa ada orang berilmu dan dia tetap disebut dengan alim karena dia berilmu. Nama pengetahuannya ilmun. Orang yang punya pengetahuan itu alim. Jamaknya adalah ulama. Dia alim karena dia berilmu, tapi tak ada rasa takut dalam hatinya. Nah, itu yang disindir dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai aku punya tidak ada ilmu tapi tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tasba'. Nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Doa tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena nafsu tidak pernah kenyang, akhirnya makan haram. Orang makan haram doanya tak dikabulkan. Mengapa nafsu tidak pernah kenyang? Karena tidak ada takut kepada Allah. Kenapa tidak takut kepada Allah? Karena ilmu tidak bermanfaat. Empat ini saling kait mengait. Ilmu tidak bermanfaat, hati tidak takut kepada Allah, nafsu tidak pernah kenyang, makan haram, doa tak dikabulkan. Kait mengait. Dia tetap berilmu juga. Lalu kemudian yang keempat, disindir Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia lebih memilih ke tanah, dia lebih memilih merendahkan dirinya. Wattaba'a hawa, dan dia berturut dengan hawa nafsunya. Allah sedang bercerita tentang orang berilmu di antara kalangan Bani Israel namanya Bal'am. Bal'am itu berilmu, tapi ilmunya justru hanya untuk merendah. Maka diumpamakan dia kamathalil kalbi, seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Seekor anjing, kalau kau ambilkan kayu bentungan, kau lempar pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Kau diam pun tetap tak ada efeknya. Ilmunya itu tidak berefek sama sekali untuk dia. Kenapa? Karena dipakainya hanya untuk. Maka disindirlah dalam hadis Nabi yang kelima, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dipakainya untuk apa? Liyumari bihil ulama, liyujari bihis sufaha. Justru untuk mendebat para ulama dan untuk membodoh-bodohi orang dungu, orang-orang jahil. Maka lam yajid al jannah, dia tidak mendapatkan bau surga. Nabi tidak mengatakan tidak masuk surga, tidak mendapatkan bau surga, padahal bau surga sudah tercium 500.000 tahun perjalanan cahaya, sudah tercium harum semerbaknya. Dia jangankan masuk, mencium baunya pun tidak. Jadi pertanyaan jamaah ini, pertanyaan dari jamaah yang disampaikan ke Dr. Das'ad. Dr. Das'ad menanyakan ke saya, malah dalam hati saya, jangan-jangan ini pertanyaan ini menyindir saya. Tapi ini kita husnuzon dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis haq. Kalau saya tersalah, saya terkeliru, maka Dr. Das'ad yang WA SMS saya dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Agaknya begitulah yang saya tahu. Tanya Ustadz.